Apa jadinya kalau surat di dalam kitab suci Al-Quran yang paling sering kamu baca, ternyata adalah surat yang mungkin paling sedikit kamu pahami? Tahu apa? Iya, Al-Fatihah. Dan karena masih di suasana Ramadan, maka saya berkeinginan untuk sedikit bahas tentang ini sebagai pengetahuan. Al-Fatihah itu, Sobat Jiwa, bukan cuman ritual kirim doa atau rukun sholat yang menjadi syarat sahnya sholat. Al-Fatihah adalah manifestasi spiritual yang Tuhan kasih langsung untuk hidup kita. Hari ini saya ingin mengajak kamu semua Sobat Jiwa untuk melihat Al-Fatihah bukan lagi sebagai hafalan, tetapi sebagai perjalanan energi yang akan mengubah cara kamu memandang dunia. Dulu saya juga melihat Al-Fatihah hanya sebagai hafalan, tanpa benar-benar menyentuh makna dan esensinya. Namun setelah mencoba untuk menyelami spiritualitas dan memaknai ulang surat ini, saya seolah menemukan harta karun yang selama ini tersembunyi. Al-Fatihah merupakan surat pembuka di Al-Quran, dan gak hanya sekedar itu. Surat ini bercerita tentang betapa ajaibnya sistem alam semesta ini bekerja di kehidupan kita. Al-Fatihah adalah peta bagi jiwa kita untuk memahami siapa diri kita dan juga siapa Sang Pencipta. Sekarang Sobat Jiwa, ayo kita bedah satu persatu setiap ayatnya agar kita bisa merasakan getaran keajaibannya di dalam hati kita masing-masing. Surat ini dibuka dengan satu kalimat yang sangat akrab di telinga kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Penyayang. Sejak kecil, kita umat muslim selalu diajarkan untuk memulai apapun dengan bacaan Bismillah. Tapi mungkin seringnya hanya jadi ucapan otomatis di lisan kita aja. Padahal memulai segala sesuatu dengan Bismillah, artinya saya dan kamu semua Sobat Jiwa sedang menyelimuti diri dengan frekuensi cinta dalam setiap langkah yang kita ambil. Buat kamu yang sudah mendalami dunia energi, pasti paham bahwa di semesta ini, cinta adalah frekuensi tertinggi. Sebelum melangkah, kita sebenarnya sedang melakukan penyelarasan agar jiwa kita klik dengan energi cinta dari Sang Maha Pencipta. Karena tanpa cinta sebagai fondasinya, apapun yang kita lakukan di dunia ini hanya akan terasa hampa. Itu yang pertama. Ayat selanjutnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini adalah ayat yang memancarkan rasa syukur dan rasa terkoneksi kita dengan Tuhan dan juga alam semesta. Saat kamu memuji Tuhan semesta alam, kamu sedang melepaskan identitas ego dan menyatu dengan seluruh vibrasi alam semesta. Di titik ini, kita berhenti merasa sendirian dan mengakui bahwa kita adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan mengulang lagi sifat kasih-Nya. Kenapa harus diulang? Bagi saya, ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan sekali lagi bahwa rumah tempat kita kembali adalah tempat yang paling aman. Di sini kita diberi keyakinan untuk menghapus semua mindset kekurangan dan rasa takut kita akan masa depan. Kita perlu menyadari bahwa alam semesta ini sifat dasarnya adalah mendukung, bukan menghukum. Saat kita benar-benar meresapi ayat ini, rasa takut dalam diri kita itu akan luruh Sobat Jiwa. Berganti dengan keyakinan bahwa kita selalu dijaga oleh energi kasih sayang yang tak terbatas. Dan apapun yang terjadi di masa depan adalah yang terbaik untuk kita. Lalu kita masuk ke ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Mungkin selama ini banyak dari kita yang memaknai hari pembalasan hanya sebagai momen di akhirat nanti, saat dosa-dosa kita ditimbang untuk menentukan surga atau neraka. Namun bagi saya, pembalasan itu tidak selalu bicara tentang masa depan yang jauh begitu. Pembalasan bisa terjadi detik ini, besok, atau beberapa tahun lagi. Esensinya adalah tentang law of vibration. Ayat ini mengingatkan saya bahwa apapun yang kita pancarkan dari dalam diri, baik itu amarah, kebencian, atau kasih sayang, semuanya akan kembali lagi kepada kita. Ayat ini bercerita bahwa kita adalah pencipta dari frekuensi kita sendiri. Pembalasan yang dimaksud bukan seperti balas dendam ya Sobat Jiwa, tapi sesuatu yang kita pancarkan, jadi berbalas memantul kembali ke kita. Paham ya? Selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Bagi saya ayat ini adalah puncak dari penyerahan diri atau surrender.
Inilah momen di mana kita belajar untuk melepas kendali atau kontrol. Kamu mengakui bahwa ada kekuatan besar yang bekerja lewat dirimu. Kamu tidak lagi berjuang sendirian dengan egomu, tapi kamu menyerahkan kemudi hidupmu kepada Sang Pencipta dan juga alam semesta. Lalu ayat selanjutnya, ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini adalah tentang tuntunan dan ketajaman intuisi. Kita meyakini adanya intuisi yang tajam. Jalan yang lurus adalah aliran semesta, jalan yang paling minim hambatan dan paling selaras dengan rencana besar Tuhan dan juga alam semesta untuk diri kita. Kita minta agar tidak tersesat di frekuensi yang melelahkan. Lalu lanjut dengan ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di ayat ini kita menyadari bahwa di semesta ini frekuensi itu menular, sobat jiwa. Di sini kita meminta agar frekuensi jiwa kita terhubung dan dibimbing ke arah orang-orang yang sudah tercerahkan. Mereka yang di masa hidupnya penuh cahaya dan juga ketenangan. Kita sedang memutus kabel koneksi dari frekuensi rendah yang penuh amarah, kecemasan, atau kebingungan yang seringkali kita serap dari lingkungan kita tanpa sadar. Ini adalah pernyataan sikap bahwa kita memilih untuk berjalan di jalur mereka yang sudah menemukan kedamaian, bukan mereka yang masih tersesat dalam egonya sendiri. Lalu terakhir kita tutup dengan bacaan amin. Dalam perjalanan spiritual, saya memaknai amin bukan sekedar kata penutup doa. Amin adalah tombol send atau enter yang kita tekan setelah memaknai seluruh energi di dalam Al-Fatihah tadi. Saat kita mengucap amin, bayangkan kita sedang melepaskan semua keinginan itu ke alam semesta dengan keyakinan sepenuhnya 100%. Amin adalah sebuah pernyataan bahwa kita percaya, kita menerima, dan kita tahu bahwa apa yang kita minta sudah terwujud di dimensi energi. Amin adalah titik di mana kita berhenti meminta dan mulai menerima. Iman adalah cara kamu memancarkan keberlimpahan. Amin adalah cara kamu menerima keberlimpahan. Keren ya, Sobat Jiwa? Al-Fatihah ternyata selengkap itu. Sebuah perjalanan yang dimulai dari langkah penuh cinta. Dipenuhi rasa syukur dan kelimpahan, hingga keyakinan total akan dukungan Tuhan dan juga alam semesta. Gak heran kalau Al-Fatihah dipilih jadi surat pembuka, karena esensinya sedalam dan sekuat itu. Ini adalah kompas bagi jiwa kita untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh. Gimana menurut kamu Sobat Jiwa? Komen pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.